tragedi adanya Rantis Brimob yang kemudian melindas seorang driver ojek online dan videonya juga viral di media sosial? Ya, sebelumnya saya menyampaikan ikut berduka cita kepada korban ya, baik dari pengemudi ojol maupun dari anggota Brimob, karena informasi terakhir kan ada salah satu anggota Brimob yang juga meninggal, makanya keduanya ini saya melihat adalah korban dari sistem yang tidak pernah diperbaiki dari ini, baik sistem pengamanan yang selama ini dilakukan oleh kepolisian maupun secara umum sistem demokrasi kita ketika masyarakat yang menyampaikan aksi unjuk rasa ini masih dianggap sebagai gangguan keamanan dan ketertiban seperti itu. Mindset seperti itu seharusnya sudah harus dirubah, pasca reformasi sudah dirubah, tapi faktanya kan tidak demikian. Seringkali karena cara pandang negara kepada masyarakat yang melakukan aksi menyampaikan pendapat ini masih seperti itu, makanya kepolisian sebagai alat negara ini seringkali dihadap-hadapkan dengan masyarakat gitu, dan di sisi lain memang kepolisian juga harus melakukan evaluasi secara total ya, terkait dengan pelaksanaan pengamanan aksi unjuk rasa. Tugas pokok kepolisian sesuai dengan amanat undang-undang itu adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Selain menjaga Kamtipmas dan dengan melakukan penegakan hukum, tetapi substansi dari tugas kepolisian yang paling utama adalah melindungi dan mengayomi. Artinya aksi unjuk rasa yang juga menjadi hak warga dan diakui oleh negara sebagai hak dari warga negara itu juga harus dilindungi dan diayomi. Makanya kalau kemudian kemarin aksi sampai seperti itu dan kemudian memunculkan insiden, kita memang layak prihatin gitu. Peraturan Kapolri terkait dengan standar operation prosedur penggunaan kekuatan Polri dalam pengamanan aksi ini sebenarnya sudah ada, yakni peraturan Kapolri 1 tahun 2009. Tetapi pelaksanaannya kan memang masih jauh dari harapan. Tidak hanya dalam aksi kemarin yang menimbulkan korban, tapi dalam aksi-aksi sebelumnya juga sudah sering kali terjadi bagaimana kepolisian melakukan penanganan terhadap mereka yang sedang menyampaikan aksi unjuk rasa. Memang dari dalam sebuah kumpulan massa aksi seringkali muncul provokasi-provokasi dari pihak-pihak yang tidak dalam tanda kutip tidak dikenal ya, bisa pihak ketiga tapi juga bisa dari pihak masing-masing, karena seringkali mereka beranggapan aksi tanpa ada benturan-benturan itu tidak akan menarik seperti itu kan. Makanya memang kedua belah pihak harus menahan diri. Polisi tetap pada mindset utamanya melindungi dan mengayomi masyarakat, dan peserta aksi ini juga fokus pada tujuan aksi, jangan sampai kemudian terprovokasi. Makanya dalam sebuah aksi, perencanaan sebuah aksi massa itu memang harus ketat, siapa penanggung jawabnya, terus kemudian batasan-batasannya. Kalau kita melihat kemarin sepertinya kan chaos itu sudah sejak awal gitu loh. Aksi ini targetnya apa, terus kemudian siapa saja pesertanya, terus kemudian nyaris sangat sangat cair, dan itu memang akan membahayakan masing-masing pihak, baik yang sedang menyampaikan pendapat maupun aparat keamanan yang sedang mengamankan tujuan aksi gitu. Makanya kalau ada isu isu pihak-pihak yang menunggangi, ya itu wajar, tapi selama aksi itu pada tujuan utamanya menyampaikan pendapat
itu harus dihargai dan harus fokus di situ gitu. Tapi kalau kita melihat kemarin sepertinya fokus terkait dengan pesan aksi ini malah tidak tersampaikan, tapi terkaburkan dengan adanya insiden. Ini kan sangat disayangkan sekali seperti itu, ya, sebenarnya. Oke, Pak Bambang, kalau tadi Bapak sempat menyinggung bahwa memang ada SOP begitu ya dalam kepolisian soal massa, begitupun juga soal pengoperasian kendaraan taktis. Kalau untuk aksi demonstrasi, artinya ini sudah sesuai dengan SOP yang ada sedianya atau seperti apa, Bapak? Kalau kita melihat sebelum ada insiden, mereka sudah melakukan itu ya, sudah melakukan SOP itu dengan ketat gitu. Tetapi kan seiring perjalanan waktu, kemudian ada aksi-aksi yang provokatif, itu selalu berkembang gitu loh. Dan kemudian memang sangat disayangkan sekali kendaraan rantis itu ketika menabrak pertama kali, kalau kita melihat videonya tidak berhenti gitu loh. Artinya kan personil yang ada di dalamnya memang sangat manusiawi ya, panik atau ketakutan karena dikerumuni massa yang sedemikian besar. Tetapi harusnya tetap bisa menahan diri untuk kemudian tidak melanjutkan melajukan kendaraannya kembali seperti itu, sehingga yang ditabrak ini bisa terselamatkan, mungkin seperti itu. Tapi kan faktanya tidak demikian yang di dalam video yang beredar. Ini sangat disayangkan sekali. Artinya di situ ada SOP yang dilanggar. Seharusnya meskipun itu adalah kendaraan rantis, tetap saja mereka harus berada dalam satu barisan pasukan, tidak bisa berjalan sendiri sehingga malah bisa membahayakan personil dan juga membahayakan masyarakat seperti itu. Ini artinya disiplin SOP itu tidak dilakukan oleh rantis tersebut gitu loh. Makanya memang kepolisian sebaiknya juga harus membuka penyelidikan terkait dengan bagaimana peristiwa itu terjadi, mengapa rantis itu berjalan sendiri, apakah ada perintah, terus kemudian siapa yang ada di dalamnya seperti itu, sehingga bisa diketahui siapa yang harus bertanggung jawab. Personil yang ada di rantis memang bersalah, tetapi kalau saya melihat mereka harus ada dalam berdiri dalam sebuah kelompok pasukan ya, artinya memang harus pimpinannya juga harus dimintai pertanggungjawaban terkait itu, seperti itu. Oke, artinya Anda melihat ini tidak hanya murni kelalaian individu saja, tapi pertanggungjawaban juga harus seluruh pasukan yang memang pada hari itu juga bertugas dalam aksi demonstrasi, Pak Bambang. Tapi Kepala Satgas Pengamanan Aksi Unjuk Rasa itulah yang harus bertanggung jawab. Tidak bisa personil itu disalahkan. Memang disalahkan 100% itu, serta-merta disalahkan tidak bisa. Tapi Kasatgas harus bertanggung jawab mengapa personil yang mengendarai rantis ini bisa nyelonong sendiri seperti itu kan. Itu juga harus dievaluasi. Makanya sebaiknya Polri juga harus membuka diri untuk melakukan penyelidikan terkait itu. Tapi terlepas dari itu semua, aksi kemarin ini kan saya melihat semacam puncak gunung es dari kekecewaan masyarakat kan seperti itu. Makanya selain membuka pengungkapan insiden yang terjadi kemarin, Polri juga seharusnya membuka menelusuri penyebab dari aksi unjuk rasa kemarin. Misalnya terkait kekecewaan masyarakat terkait dengan penanganan korupsi yang kemudian sampai sekarang berhenti, penanganan judi online yang berhenti, terus kemudian juga ujaran-ujaran kebencian yang dilakukan oleh elit politik seperti itu kan salah satu bentuk provokasi kepada masyarakat, itu yang juga seharusnya juga
diselidiki, itu diungkap secara tuntas oleh Polri seperti itu. Oke, asal muasal atau motif begitu ya Pak Bambang ya, mengapa Benar. kemudian muncul aksi demonstrasi ini juga harus menjadi penyelidikan intensif dari pihak kepolisian. Ini kan kalau dalam aksi tewasnya seorang driver ojol ini, Bapak ini kan sudah ada 7 orang yang kemudian ditangkap berdasarkan keterangan dari Propam Polri begitu ya, dan saat ini sedang diperiksa intensif. Kalau masyarakat sekarang juga masih menunggu sanksi tegasnya untuk para oknum ini. Kalau tadi Pak Bambang mengatakan salah satu yang perlu bertanggung jawab adalah Kasatgasnya juga. Lalu untuk sanksi yang kemudian bisa diberikan untuk sama-sama membawa keadilan bagi korban ini seperti apa? Ya, bagi personel yang ada di lapangan, kalau itu merupakan merupakan kesalahan SOP dan kemudian sampai memunculkan korban jiwa, proses pidana itu harus dilakukan terkait dengan Kasatgasnya. Ini harus ada evaluasi secara menyeluruh, sanksi etik selain proses pidana tadi, yang pasti di internal kepolisian sanksi etik dan disiplin itu harus diterapkan gitu. Jangan sampai mereka yang melakukan tindakan pelanggaran SOP ini dibiarkan. Selama ini yang terjadi kan seperti itu. Makanya masyarakat juga akhirnya geram terhadap permisivitas yang dilakukan oleh Polri sendiri seperti itu. Makanya agar kasus ini tidak melebar kemana-mana dan kemudian merugikan Polri, sebaiknya Polri membuka seterang-benderang mungkin siapa pelakunya dan kemudian sanksi apa yang akan diterapkan gitu loh. Memang tadi di awal juga saya sampaikan bahwa kesalahan tidak 100% pada personil, tetapi juga Kasatgasnya ini yang juga harus segera dievaluasi. Jangan sampai mereka yang di level bawah ini yang harus bertanggung jawab, tapi di level pimpinan itu ini didiamkan seperti itu. Oke, baik. Pak Bambang, kalau kita melihat bagaimana kemudian aksi demonstrasi, kan seperti sudah terlihat kalau demonstrasi biasanya atau kerap sekali kan mendengarnya berakhirnya ricuh begitu ya, Bapak ya. Ini Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini juga salah satu bagian dari kelemahan komunikasi dan pendekatan humanis dari aparat, atau justru karena ini sudah terlihat selayaknya kultur begitu ya, atau sejak lama ini sudah terjadi sehingga hal tersebut dianggap normal saja? Ya, saya melihat harus cara melihatnya tidak harus komprehensif ya, tidak bisa menyalahkan 100% kepada kepolisian karena tujuan aksi ini kan bukan yang dituju dalam aksi ini kan bukan kepolisian tetapi elit-elit politik kita seperti itu. Makanya elit politik harusnya juga mawas diri untuk mau menemui mereka yang sedang melakukan aksi, jangan hanya sekedar omong-omong saja, teriak-teriak di belakang, yang kemudian malah memprovokasi massa, sementara yang berhadapan dengan massa ini kan adalah kawan-kawan di kepolisian sendiri gitu loh. Akhirnya ini kan membenturkan sesama anak bangsa gitu. Yang menjadi korban adalah anak-anak bangsa gitu loh. Ini kan sangat sangat memprihatinkan sekali. Makanya masyarakat juga harus mendorong bahwa elit kepolisian ini mau turun gitu loh. DPR juga harus sebagai wakil rakyat juga harus mau turun untuk menerima aspirasi mereka gitu. Kalau DPR ini tidak mau turun, wakil rakyat ini apa fungsi wakil dari rakyat ini gitu seperti itu. Ini tidak hanya dilihat bagaimana kemudian polisi yang berbenturan secara langsung karena memang tugasnya ya berada di lapangan ya Pak Bambang ya, tapi juga dilihat bagaimana kemudian harusnya masa aksi ini ingin bertemu dan bisa berdialog dengan wakil rakyat. 2 pertanyaan terakhir dari saya Bapak. Yang pertama, ini di publik juga muncul desakan bahkan agar Kapolri ini dicopot, Kapolri diganti dari jabatannya. Pak Bambang melihatnya seperti apa? Ya, Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit ini sudah 4 tahun bertugas sebagai Kapolri. Terus selama 4 tahun masa kepemimpinannya memang sudah banyak peristiwa, insiden-insiden yang menjadi sorotan masyarakat gitu. Dan kasus yang kemarin ini menambah deret peristiwa yang kemudian menjadi blunder bagi kepolisian. Memang negara seharusnya memang melakukan evaluasi pada Kapolri, minimal itu harus memanggil Kapolri terkait dengan pertanggungjawaban
beliau selama menjabat selama ini gitu loh. Dan yang lebih opsi yang lebih apa lebih positif mungkin bagi kepolisian sendiri kalau Kapolri berani menyatakan mengundurkan diri itu akan tentu akan menjadi legacy terbaik gitu loh. Karena selama ini elit politik maupun elit pemerintahan di negara kita ini kan tidak ada kultur untuk mengundurkan diri gitu loh. Makanya kalau kalau kemudian ada insiden seperti ini akan lebih baik Kapolri untuk mengundurkan diri seperti itu. Oke, akan lebih baik apabila Kapolri bisa dengan legowo yang mengundurkan diri Benar. begitu ya. Terakhir sekaligus menjadi closing statement Bapak, apa kemudian langkah konkret begitu ya yang kemudian bisa dilakukan juga evaluasi semacam apa yang perlu dilakukan oleh pihak kepolisian agar ya insiden semacam ini tidak terjadi kembali, kemudian benturan antara masyarakat dan juga Polri tidak memperparah kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian? Polri tentu akan bekerja semaksimal mungkin ya, tetapi ketika masih tersandra oleh kepentingan-kepentingan politik, tersandra oleh kepentingan-kepentingan di luar tupoksinya melakukan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, ini akan terus terjebak dengan pola-pola yang seperti ini. Makanya bukan hanya Polri saja yang harus melakukan evaluasi sendiri, tetapi negara ini harus mendorong Polri untuk berbenah lebih cepat gitu, karena tanpa ada dorongan negara sepertinya ini akan terus berkutat tanpa ada perbaikan-perbaikan yang berarti seperti itu. Oke, perlu adanya peran serta negara juga untuk sama-sama ya, Pak Bambang ya, memperbaiki kepolisian termasuk juga evaluasi atas kinerjanya yang selama ini dianggap cukup sering berbenturan dengan masyarakat. Seperti itu tragedi adanya Rantis Brimob yang kemudian melindas seorang driver ojek online dan videonya juga viral di media sosial. Ya, sebelumnya saya menyampaikan ikut berduka cita kepada korban ya, baik dari pengemudi ojol maupun dari anggota Brimob, karena informasi terakhir yang ada salah satu anggota Brimob yang juga meninggal, makanya keduanya ini saya melihat adalah korban dari sistem yang tidak pernah diperbaiki dari ini, baik sistem pengamanan yang selama ini dilakukan oleh kepolisian maupun secara umum sistem demokrasi kita ketika masyarakat yang menyampaikan aksi unjuk rasa ini masih dianggap sebagai gangguan keamanan dan ketertiban seperti itu. Mindset seperti itu seharusnya sudah harus dirubah, pasca reformasi sudah dirubah, tapi faktanya kan tidak demikian. Seringkali karena cara pandang negara kepada masyarakat yang melakukan aksi menyampaikan pendapat ini masih seperti itu, makanya kepolisian sebagai alat negara ini seringkali dihadap-hadapkan dengan masyarakat gitu, dan di sisi lain memang kepolisian juga harus melakukan evaluasi secara total ya terkait dengan pelaksanaan pengamanan aksi unjuk rasa. Tugas pokok kepolisian sesuai dengan amanat undang-undang itu adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Selain menjaga Kamtipmas dan dengan melakukan penegakan hukum, tetapi substansi dari tugas kepolisian yang paling utama adalah melindungi dan mengayomi. Artinya aksi unjuk rasa yang juga menjadi hak warga dan diakui oleh negara sebagai hak dari warga negara itu juga harus dilindungi dan diayomi. Makanya kalau kemudian kemarin aksi sampai seperti itu dan kemudian memunculkan insiden, kita memang layak prihatin gitu. Peraturan Kapolri terkait dengan standar operation prosedur penggunaan kekuatan Polri dalam pengamanan aksi ini sebenarnya sudah ada, yakni peraturan Kapolri 1 tahun 2009. Tetapi pelaksanaannya kan memang masih jauh dari harapan.
tidak hanya dalam aksi kemarin yang menimbulkan korban, tapi dalam aksi-aksi sebelumnya juga sudah sering kali terjadi bagaimana bagaimana kepolisian melakukan penanganan terhadap mereka yang sedang menyampaikan aksi unjuk rasa. Memang dari dalam sebuah kumpulan massa aksi seringkali muncul provokasi-provokasi dari pihak-pihak yang tidak dalam tanda kutip tidak dikenal ya, bisa pihak ketiga, tapi juga bisa dari pihak masing-masing karena seringkali mereka beranggapan aksi tanpa ada benturan-benturan itu tidak akan menarik seperti itu kan. Makanya memang kedua belah pihak harus menahan diri, polisi tetap pada mindset utamanya melindungi dan mengayomi masyarakat, dan peserta aksi ini juga fokus pada tujuan aksi, jangan sampai kemudian terprovokasi. Makanya dalam sebuah aksi, perencanaan sebuah aksi massa itu memang harus ketat, siapa penanggung jawabnya, terus kemudian batasan-batasannya. Kalau kita melihat kemarin sepertinya kan chaos itu sudah sejak awal gitu loh. Aksi ini targetnya apa, terus kemudian siapa saja pesertanya, terus kemudian nyaris sangat sangat cair, dan itu memang akan membahayakan masing-masing pihak, baik yang sedang menyampaikan pendapat maupun aparat keamanan yang sedang mengamankan tujuan aksi gitu. Makanya kalau ada isu isu pihak-pihak yang menunggangi, ya itu wajar, tapi selama aksi itu pada tujuan utamanya menyampaikan pendapat, itu harus dihargai dan harus fokus di situ gitu. Tapi kalau kita melihat kemarin sepertinya fokus terkait dengan pesan aksi ini malah tidak tersampaikan, tapi terkaburkan dengan adanya insiden. Ini kan sangat disayangkan sekali seperti itu ya, sebenarnya. Oke, Pak Bambang, kalau tadi Bapak sempat menyinggung bahwa memang ada SOP begitu ya dalam kepolisian soal massa, begitupun juga soal pengoperasian kendaraan taktis. Kalau untuk aksi demonstrasi, artinya ini sudah sesuai dengan SOP yang ada sedianya atau seperti apa, Bapak? Kalau kita melihat sebelum ada insiden, mereka sudah melakukan itu ya, sudah melakukan SOP itu dengan ketat gitu. Tetapi kan seiring perjalanan waktu, kemudian ada aksi-aksi yang provokatif, itu selalu berkembang gitu loh. Dan kemudian memang sangat disayangkan sekali kendaraan rantis itu ketika menabrak pertama kali, kalau kita melihat videonya tidak berhenti gitu loh. Artinya kan personil yang ada di dalamnya memang sangat manusiawi ya, panik atau ketakutan karena dikerumuni massa yang sedemikian besar. Tetapi harusnya tetap bisa menahan diri untuk kemudian tidak melanjutkan melajukan kendaraannya kembali seperti itu, sehingga yang ditabrak ini bisa terselamatkan, mungkin seperti itu. Tapi kan faktanya tidak demikian yang di dalam video yang beredar. Ini sangat sangat disayangkan sekali. Artinya di situ ada SOP yang dilanggar. Seharusnya meskipun itu adalah kendaraan rantis, tetap saja mereka harus berada dalam satu barisan pasukan, tidak bisa berjalan sendiri, sehingga malah bisa membahayakan personil dan juga membahayakan masyarakat seperti itu. Ini artinya disiplin SOP itu tidak dilakukan oleh rantis tersebut gitu loh. Makanya memang kepolisian sebaiknya juga harus membuka penyelidikan terkait dengan bagaimana peristiwa itu terjadi, mengapa rantis itu berjalan sendiri, apakah ada perintah, terus kemudian siapa yang ada di dalamnya seperti itu, sehingga bisa diketahui siapa yang harus bertanggung jawab. Personil yang ada di rantis memang bersalah, tetapi
kalau saya melihat mereka harus ada dalam berdiri dalam sebuah kelompok pasukan ya. Artinya memang harus pimpinannya juga harus dimintai pertanggungjawaban terkait itu seperti itu. Oke, artinya Anda melihat ini tidak hanya murni kelalaian individu saja, tapi pertanggungjawaban juga harus seluruh pasukan yang memang pada hari itu juga bertugas dalam aksi demonstrasi, Pak Bambang. Tapi kepala Satgas Pengamanan Aksi Unjuk Rasa itulah yang harus bertanggung jawab. Tidak bisa personil itu memang disalahkan 100% itu serta-merta disalahkan tidak bisa. Tapi Kasatgas harus bertanggung jawab mengapa personil yang mengendarai rantis ini bisa nyelonong sendiri seperti itu kan, itu juga harus dievaluasi. Makanya sebaiknya Polri juga harus membuka diri untuk melakukan penyelidikan terkait itu. Tapi terlepas dari itu semua, aksi kemarin ini kan saya melihat semacam puncak gunung es dari kekecewaan masyarakat kan seperti itu. Makanya selain membuka pengungkapan insiden yang terjadi kemarin, Polri juga seharusnya membuka menelusuri penyebab dari aksi unjuk rasa kemarin. Misalnya terkait kekecewaan masyarakat terkait dengan penanganan korupsi yang kemudian sampai sekarang berhenti, penanganan judi online yang berhenti, terus kemudian juga ujaran-ujaran kebencian yang dilakukan oleh elit politik seperti itu kan salah satu bentuk provokasi kepada masyarakat, itu yang juga seharusnya juga diselidiki, itu diungkap secara tuntas oleh Polri seperti itu. Oke, asal muasal atau motif begitu ya Pak Bambang ya, mengapa Benar. kemudian muncul aksi demonstrasi ini juga harus menjadi penyelidikan intensif dari pihak kepolisian. Ini kan kalau dalam aksi tewasnya seorang driver ojol ini, Bapak, ini kan sudah ada 7 orang yang kemudian ditangkap berdasarkan keterangan dari Propam Polri begitu ya, dan saat ini sedang diperiksa intensif. Kalau masyarakat sekarang juga masih menunggu sanksi tegasnya untuk para oknum ini. Kalau tadi Pak Bambang mengatakan salah satu yang perlu bertanggung jawab adalah Kasatgasnya juga. Lalu untuk sanksi yang kemudian bisa diberikan untuk sama-sama membawa keadilan bagi korban ini seperti apa? Ya, bagi personel yang ada di lapangan, kalau itu merupakan kesalahan SOP dan kemudian sampai memunculkan korban jiwa, proses pidana itu harus dilakukan terkait dengan Kasatgasnya. Ini harus ada evaluasi secara menyeluruh, sanksi etik selain proses pidana tadi, yang pasti di internal kepolisian sanksi etik dan disiplin itu harus diterapkan gitu. Jangan sampai mereka yang melakukan tindakan pelanggaran SOP ini dibiarkan. Selama ini yang terjadi kan seperti itu. Makanya masyarakat juga akhirnya geram terhadap permisivitas yang dilakukan oleh Polri sendiri seperti itu. Makanya agar kasus ini tidak melebar kemana-mana dan kemudian merugikan Polri, sebaiknya Polri membuka seterang-benderang mungkin siapa pelakunya dan kemudian sanksi apa yang akan diterapkan gitu loh. Memang tadi di awal juga saya sampaikan bahwa kesalahan tidak 100% pada personil, tetapi juga Kasatgasnya ini yang juga harus segera dievaluasi. Jangan sampai mereka yang di level bawah ini yang harus bertanggung jawab, tapi di level pimpinan ini didiamkan seperti itu. Oke, baik. Pak Bambang, kalau kita melihat bagaimana kemudian aksi demonstrasi, kan seperti sudah terlihat kalau demonstrasi biasanya atau kerap sekali kan mendengarnya berakhirnya ricuh begitu ya Bapak ya. Ini Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini juga salah satu bagian dari kelemahan komunikasi dan pendekatan humanis dari aparat, atau justru karena ini sudah terlihat selayaknya kultur begitu ya, atau sejak lama ini sudah terjadi sehingga hal tersebut dianggap normal saja? Ya, saya melihat cara melihatnya tidak harus komprehensif ya, tidak bisa menyalahkan 100% kepada kepolisian, karena tujuan aksi ini kan bukan yang dituju dalam aksi ini kan bukan kepolisian, tetapi elit-elit politik kita seperti itu. Makanya elit politik harusnya juga mawas diri,
untuk mau menemui mereka yang sedang melakukan aksi, jangan hanya sekedar omong-omong saja, teriak-teriak di belakang, yang kemudian malah memprovokasi massa, sementara yang berhadapan dengan massa ini kan adalah kawan-kawan di kepolisian sendiri gitu loh. Akhirnya ini kan membenturkan sesama anak bangsa gitu. Yang menjadi korban adalah anak-anak bangsa gitu loh. Ini kan sangat sangat memprihatinkan sekali. Makanya masyarakat juga harus mendorong bahwa elit kepolisian ini mau turun gitu loh. DPR juga harus sebagai wakil rakyat juga harus mau turun untuk menerima aspirasi mereka itu. Kalau DPR ini tidak mau turun, wakil rakyat ini apa fungsi wakil dari rakyat ini gitu, seperti itu. Ini tidak hanya dilihat bagaimana kemudian polisi yang berbenturan secara langsung karena memang tugasnya ya berada di lapangan ya, Pak Bambang ya. Ya. Tapi juga dilihat bagaimana kemudian harusnya masa aksi ini ingin bertemu dan bisa berdialog dengan wakil rakyat. Dua pertanyaan terakhir dari saya, Bapak. Yang pertama, ini di publik juga muncul desakan bahkan agar Kapolri ini dicopot, Kapolri diganti dari jabatannya. Pak Bambang melihatnya seperti apa? Ya, Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit ini sudah 4 tahun bertugas sebagai Kapolri. Terus selama 4 tahun masa kepemimpinannya memang sudah banyak peristiwa, insiden-insiden yang menjadi sorotan masyarakat gitu. Dan kasus yang kemarin ini menambah deret peristiwa yang kemudian menjadi blunder bagi kepolisian. Memang negara seharusnya memang melakukan evaluasi pada Kapolri. Minimal itu harus memanggil Kapolri terkait dengan pertanggungjawaban beliau selama menjabat selama ini gitu. Dan yang lebih opsi yang lebih positif mungkin bagi kepolisian sendiri, kalau Kapolri berani menyatakan mengundurkan diri, itu tentu akan menjadi legacy terbaik gitu loh. Karena selama ini elit politik maupun elit pemerintahan di negara kita ini kan tidak ada kultur untuk mengundurkan diri gitu loh. Makanya kalau kemudian ada insiden seperti ini, akan lebih baik Kapolri untuk mengundurkan diri seperti itu. Oke, akan lebih baik apabila Kapolri bisa dengan legowo yang mengundurkan diri Benar. begitu ya. Terakhir sekaligus menjadi closing statement Bapak, apa kemudian langkah konkret begitu ya yang kemudian bisa dilakukan juga evaluasi semacam apa yang perlu dilakukan oleh pihak kepolisian agar ya insiden semacam ini tidak terjadi kembali, kemudian benturan antara masyarakat dan juga Polri tidak memperparah kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian? Polri tentu akan bekerja semaksimal mungkin ya, tetapi ketika masih tersandra oleh kepentingan-kepentingan politik, tersandra oleh kepentingan-kepentingan di luar tupoksinya melakukan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, ini akan terus terjebak dengan pola-pola yang seperti ini. Makanya bukan hanya Polri saja yang harus melakukan evaluasi sendiri, tetapi negara ini harus mendorong Polri untuk berbenah lebih cepat gitu, karena tanpa ada dorongan negara sepertinya ini akan terus berkutat tanpa ada perbaikan-perbaikan yang berarti seperti itu. Oke, perlu adanya peran serta negara juga untuk sama-sama ya, Pak Bambang ya, memperbaiki kepolisian termasuk juga evaluasi atas kinerjanya yang selama ini dianggap cukup sering berbenturan dengan masyarakat. Seperti itu tragedi adanya Rantis Brimob yang kemudian melindas seorang driver ojek online dan videonya juga viral di media sosial. Ya, sebelumnya saya menyampaikan ikut berduka cita kepada korban ya, baik dari pengemudi ojol maupun dari anggota Brimob, karena informasi terakhir kan ada salah satu anggota Brimob yang juga meninggal. Makanya keduanya ini saya melihat adalah korban dari sistem yang tidak pernah diperbaiki dari ini, baik sistem pengamanan yang selama ini dilakukan oleh kepolisian maupun secara umum sistem demokrasi kita, ketika masyarakat yang menyampaikan aksi unjuk rasa ini masih dianggap sebagai
eh, gangguan keamanan dan ketertiban seperti itu. Mindset seperti itu seharusnya sudah harus dirubah. Pasca reformasi sudah dirubah, tapi faktanya kan tidak demikian. Seringkali karena cara pandang negara kepada masyarakat yang melakukan aksi menyampaikan pendapat ini masih seperti itu, makanya kepolisian sebagai alat negara ini seringkali dihadap-hadapkan dengan masyarakat gitu. Dan di sisi lain memang kepolisian juga harus melakukan evaluasi secara total ya, terkait dengan pelaksanaan pengamanan aksi unjuk rasa. Tugas pokok kepolisian sesuai dengan amanat undang-undang itu adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Selain menjaga Kamtipmas dan dengan melakukan penegakan hukum. Tetapi substansi dari tugas kepolisian yang paling utama adalah melindungi dan mengayomi. Artinya aksi unjuk rasa yang juga menjadi hak warga dan diakui oleh negara sebagai hak dari warga negara itu juga harus dilindungi dan diayomi. Makanya kalau kemudian kemarin aksi sampai seperti itu dan kemudian memunculkan insiden, kita memang layak prihatin gitu. Peraturan Kapolri terkait dengan standar operation prosedur penggunaan kekuatan Polri dalam pengamanan aksi ini sebenarnya sudah ada, yakni peraturan Kapolri 1 tahun 2009. Tetapi pelaksanaannya kan memang masih jauh dari harapan. Tidak hanya dalam aksi kemarin yang menimbulkan korban, tapi dalam aksi-aksi sebelumnya juga sudah sering kali terjadi bagaimana kepolisian melakukan penanganan terhadap mereka yang sedang menyampaikan aksi unjuk rasa. Memang dari dalam sebuah kumpulan massa aksi seringkali muncul provokasi-provokasi dari pihak-pihak yang tidak dalam tanda kutip tidak dikenal ya, bisa pihak ketiga tapi juga bisa dari pihak masing-masing karena seringkali mereka beranggapan aksi tanpa ada benturan-benturan itu tidak akan menarik seperti itu kan. Makanya memang kedua belah pihak harus menahan diri. Polisi tetap pada mindset utamanya melindungi dan mengayomi masyarakat, dan peserta aksi ini juga fokus pada tujuan aksi, jangan sampai kemudian terprovokasi. Makanya dalam sebuah aksi, perencanaan sebuah aksi massa itu memang harus ketat, siapa penanggung jawabnya, terus kemudian batasan-batasannya. Kalau kita melihat kemarin sepertinya kan chaos itu sudah sejak awal gitu loh. Aksi ini targetnya apa, terus kemudian siapa saja pesertanya, terus kemudian nyaris sangat sangat cair, dan itu memang akan membahayakan masing-masing pihak, baik yang sedang menyampaikan pendapat maupun aparat keamanan yang sedang mengamankan tujuan aksi gitu. Makanya kalau ada isu isu pihak-pihak yang menunggangi, ya itu wajar, tapi selama aksi itu pada tujuan utamanya menyampaikan pendapat, itu harus dihargai dan harus fokus di situ gitu. Tapi kalau kita melihat kemarin sepertinya fokus terkait dengan pesan aksi ini malah tidak tersampaikan, tapi terkaburkan dengan adanya insiden. Ini kan sangat disayangkan sekali seperti itu ya, sebenarnya. Oke, Pak Bambang, kalau tadi Bapak sempat menyinggung bahwa memang ada SOP begitu ya dalam kepolisian soal massa, begitupun juga soal pengoperasian kendaraan taktis. Kalau untuk aksi demonstrasi, artinya ini sudah sesuai dengan SOP yang ada sedianya atau seperti apa, Bapak? Kalau kita melihat sebelum ada insiden, mereka sudah melakukan itu ya, sudah melakukan SOP itu dengan ketat gitu. Tetapi kan seiring perjalanan waktu, kemudian ada aksi-aksi yang provokatif,
selalu berkembang gitu loh. Dan kemudian memang sangat disayangkan sekali kendaraan rantis itu ketika menabrak pertama kali, kalau kita melihat videonya tidak berhenti gitu loh. Artinya kan personil yang ada di dalamnya memang sangat manusiawi ya, panik atau ketakutan karena dikerumuni massa yang sedemikian besar, tetapi harusnya tetap bisa menahan diri untuk kemudian tidak melanjutkan melajukan kendaraannya kembali seperti itu, sehingga yang ditabrak ini bisa terselamatkan, mungkin seperti itu. Tapi kan faktanya tidak demikian yang di dalam video yang beredar. Ini sangat sangat disayangkan sekali. Artinya di situ ada SOP yang dilanggar. Seharusnya meskipun itu adalah kendaraan rantis, tetap saja mereka harus berada dalam satu barisan pasukan, tidak bisa berjalan sendiri sehingga malah bisa membahayakan personil dan juga membahayakan masyarakat seperti itu. Ini artinya disiplin SOP itu tidak dilakukan oleh rantis tersebut gitu loh. Makanya memang kepolisian sebaiknya juga harus membuka penyelidikan terkait dengan bagaimana peristiwa itu terjadi, mengapa rantis itu berjalan sendiri, apakah ada perintah, terus kemudian siapa yang ada di dalamnya seperti itu, sehingga bisa diketahui siapa yang harus bertanggung jawab. Personil yang ada di rantis memang bersalah, tetapi kalau saya melihat mereka harus ada dalam berdiri dalam sebuah kelompok pasukan ya, artinya memang harus pimpinannya juga harus dimintai pertanggungjawaban terkait itu, seperti itu. Oke, artinya Anda melihat ini tidak hanya murni kelalaian individu saja, tapi pertanggungjawaban juga harus seluruh pasukan yang memang pada hari itu juga bertugas dalam aksi demonstrasi, Pak Bambang. Tapi Kepala Satgas Pengamanan Aksi Unjuk Rasa itulah yang harus bertanggung jawab. Tidak bisa personil itu disalahkan. Memang disalahkan 100% itu, serta-merta disalahkan tidak bisa, tapi Kasatgas harus bertanggung jawab mengapa personil yang mengendarai rantis ini bisa nyelonong sendiri seperti itu kan, itu juga harus dievaluasi. Makanya sebaiknya Polri juga harus membuka diri untuk melakukan penyelidikan terkait itu. Tapi terlepas dari itu semua, aksi kemarin ini kan saya melihat semacam puncak gunung es dari kekecewaan masyarakat kan, seperti itu. Makanya selain membuka pengungkapan insiden yang terjadi kemarin, Polri juga seharusnya membuka menelusuri penyebab dari aksi unjuk rasa kemarin. Misalnya terkait kekecewaan masyarakat terkait dengan penanganan korupsi yang kemudian sampai sekarang berhenti, penanganan judi online yang berhenti, terus kemudian juga ujaran-ujaran kebencian yang dilakukan oleh elit politik seperti itu kan salah satu bentuk provokasi kepada masyarakat, itu yang juga seharusnya juga diselidiki, itu diungkap secara tuntas oleh Polri seperti itu. Oke, asal muasal atau motif begitu ya Pak Bambang ya, mengapa Benar. kemudian muncul aksi demonstrasi ini juga harus menjadi penyelidikan intensif dari pihak kepolisian. Ini kan kalau dalam aksi tewasnya seorang driver ojol ini, Bapak, ini kan sudah ada 7 orang yang kemudian ditangkap berdasarkan keterangan dari Propam Polri begitu ya, dan saat ini sedang diperiksa intensif. Kalau masyarakat sekarang juga masih menunggu sanksi tegasnya untuk para oknum ini. Kalau tadi Pak Bambang mengatakan salah satu yang perlu bertanggung jawab adalah Kasatgasnya juga. Lalu untuk sanksi yang kemudian bisa diberikan untuk sama-sama membawa keadilan bagi korban ini seperti apa? Ya, bagi personel yang ada di lapangan, kalau itu merupakan kesalahan SOP dan kemudian sampai memunculkan korban jiwa, proses pidana itu harus dilakukan terkait dengan Kasatgasnya. Ini harus ada evaluasi secara menyeluruh, sanksi etik selain proses pidana tadi, yang pasti di internal kepolisian sanksi etik dan disiplin itu harus diterapkan gitu. Jangan sampai
mereka yang melakukan tindakan pelanggaran SOP ini dibiarkan. Selama ini yang terjadi kan seperti itu. Makanya masyarakat juga akhirnya geram terhadap permisivitas yang dilakukan oleh Polri sendiri seperti itu. Makanya agar kasus ini tidak melebar kemana-mana dan kemudian merugikan Polri, sebaiknya Polri membuka seterang-benderang mungkin siapa pelakunya dan kemudian sanksi apa yang akan diterapkan gitu loh. Memang tadi di awal juga saya sampaikan bahwa kesalahan tidak 100% pada personil, tetapi juga Kasatgasnya ini yang juga harus segera dievaluasi. Jangan sampai mereka yang di level bawah ini yang harus bertanggung jawab, tapi di level pimpinan itu ini didiamkan seperti itu. Oke, baik. Pak Bambang, kalau kita melihat bagaimana kemudian aksi demonstrasi, kan seperti sudah terlihat kalau demonstrasi biasanya atau kerap sekali kan mendengarnya berakhirnya ricuh begitu ya, Bapak ya. Ini Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini juga salah satu bagian dari kelemahan komunikasi dan pendekatan humanis dari aparat, atau justru karena ini sudah terlihat selayaknya kultur begitu ya, atau sejak lama ini sudah terjadi sehingga hal tersebut dianggap normal saja? Ya, saya melihat harus cara melihatnya tidak harus komprehensif ya, tidak bisa menyalahkan 100% kepada kepolisian karena tujuan aksi ini kan bukan yang dituju dalam aksi ini kan bukan kepolisian tetapi elit-elit politik kita seperti itu. Makanya elit politik harusnya juga mawas diri untuk mau menemui mereka yang sedang melakukan aksi, jangan hanya sekedar omong-omong saja, teriak-teriak di belakang, yang kemudian malah memprovokasi massa, sementara yang berhadapan dengan massa ini kan adalah kawan-kawan di kepolisian sendiri gitu loh. Akhirnya ini kan membenturkan sesama anak bangsa gitu. Yang menjadi korban adalah anak-anak bangsa gitu loh. Ini kan sangat sangat memprihatinkan sekali. Makanya masyarakat juga harus mendorong bahwa elit kepolisian ini mau turun gitu loh. DPR juga harus sebagai wakil rakyat juga harus mau turun untuk menerima aspirasi mereka gitu. Kalau DPR ini tidak mau turun, wakil rakyat ini apa fungsi wakil dari rakyat ini gitu seperti itu. Ini tidak hanya dilihat bagaimana kemudian polisi yang berbenturan secara langsung karena memang tugasnya ya berada di lapangan ya, Pak Bambang ya. Tapi juga dilihat bagaimana kemudian harusnya masa aksi ini ingin bertemu dan bisa berdialog dengan wakil rakyat. Dua pertanyaan terakhir dari saya, Bapak. Yang pertama, ini di publik juga muncul desakan bahkan agar Kapolri ini dicopot, Kapolri diganti dari jabatannya. Pak Bambang melihatnya seperti apa? Ya, Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit ini sudah 4 tahun bertugas sebagai Kapolri. Terus selama 4 tahun masa kepemimpinannya memang sudah banyak peristiwa, insiden-insiden yang menjadi sorotan masyarakat gitu. Dan kasus yang kemarin ini menambah deret peristiwa yang kemudian menjadi blunder bagi kepolisian. Memang negara seharusnya memang melakukan evaluasi pada Kapolri. Minimal itu harus memanggil Kapolri terkait dengan pertanggungjawaban beliau selama menjabat selama ini gitu. Dan yang lebih opsi yang lebih positif mungkin bagi kepolisian sendiri kalau Kapolri berani menyatakan mengundurkan diri itu tentu akan menjadi legacy terbaik gitu loh. Karena selama ini elit politik maupun elit pemerintahan di negara kita ini kan tidak ada kultur untuk mengundurkan diri gitu loh. Makanya kalau kemudian ada insiden seperti ini akan lebih baik Kapolri untuk mengundurkan diri seperti itu. Oke, akan lebih baik apabila Kapolri bisa dengan legowo yang mengundurkan diri begitu ya. Terakhir sekaligus menjadi closing statement Bapak, apa kemudian langkah konkret begitu ya yang kemudian bisa dilakukan juga evaluasi semacam apa yang perlu dilakukan oleh pihak kepolisian agar ya insiden semacam ini tidak terjadi kembali, kemudian benturan antara masyarakat dan juga Polri tidak memperparah kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian? Polri tentu akan bekerja semaksimal mungkin ya, tetapi ketika
ketika masih tersandra oleh kepentingan-kepentingan politik, tersandra oleh kepentingan-kepentingan di luar tupoksinya melakukan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, ini akan terus terjebak dengan pola-pola yang seperti ini. Makanya bukan hanya Polri saja yang harus melakukan evaluasi sendiri, tetapi negara ini harus mendorong Polri untuk berbenah lebih cepat gitu, karena tanpa ada dorongan negara sepertinya ini akan terus berkutat tanpa ada perbaikan-perbaikan yang berarti seperti itu. Oke, perlu adanya peran serta negara juga untuk sama-sama ya, Pak Bambang ya, memperbaiki kepolisian termasuk juga evaluasi atas kinerjanya yang selama ini dianggap cukup sering berbenturan dengan masyarakat. Seperti itu tragedi adanya Rantis Brimob yang kemudian melindas seorang driver ojek online dan videonya juga viral di media sosial. Ya, sebelumnya saya menyampaikan ikut berduka cita kepada korban ya, baik dari pengemudi ojol maupun dari anggota Brimob, karena informasi terakhir kan ada salah satu anggota Brimob yang juga meninggal, makanya keduanya ini saya melihat adalah korban dari sistem yang tidak pernah diperbaiki dari ini, baik sistem pengamanan yang selama ini dilakukan oleh kepolisian maupun secara umum sistem demokrasi kita ketika masyarakat yang menyampaikan aksi unjuk rasa ini masih dianggap sebagai gangguan keamanan dan ketertiban seperti itu. Mindset seperti itu seharusnya sudah harus dirubah, pasca reformasi sudah dirubah, tapi faktanya kan tidak demikian. Seringkali karena cara pandang negara kepada masyarakat yang melakukan aksi menyampaikan pendapat ini masih seperti itu, makanya kepolisian sebagai alat negara ini seringkali dihadap-hadapkan dengan masyarakat gitu, dan di sisi lain memang kepolisian juga harus melakukan evaluasi secara total ya terkait dengan pelaksanaan pengamanan aksi unjuk rasa. Tugas pokok kepolisian sesuai dengan amanat undang-undang itu adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Selain menjaga Kamtibmas dan dengan melakukan penegakan hukum, tetapi substansi dari tugas kepolisian yang paling utama adalah melindungi dan mengayomi. Artinya aksi unjuk rasa yang juga menjadi hak warga dan diakui oleh negara sebagai hak dari warga negara, itu juga harus dilindungi dan diayomi. Makanya kalau kemudian kemarin aksi sampai seperti itu dan kemudian memunculkan insiden, kita memang layak prihatin gitu. Peraturan Kapolri terkait dengan standar operation prosedur penggunaan kekuatan Polri dalam pengamanan aksi ini sebenarnya sudah ada, yakni peraturan Kapolri 1 tahun 2009. Tetapi pelaksanaannya kan memang masih jauh dari harapan. Tidak hanya dalam aksi kemarin yang menimbulkan korban, tapi dalam aksi-aksi sebelumnya juga sudah sering kali terjadi bagaimana kepolisian melakukan penanganan terhadap mereka yang sedang menyampaikan aksi unjuk rasa. Memang dari dalam sebuah kumpulan massa aksi seringkali muncul provokasi-provokasi dari pihak-pihak yang tidak dalam tanda kutip tidak dikenal ya, bisa pihak ketiga tapi juga bisa dari pihak masing-masing, karena seringkali mereka beranggapan aksi tanpa ada benturan-benturan itu tidak akan menarik seperti itu kan. Makanya memang kedua belah pihak harus menahan diri. Polisi tetap pada mindset utamanya melindungi dan mengayomi masyarakat, dan peserta aksi ini juga fokus pada tujuan aksi, jangan sampai kemudian terprovokasi. Makanya
dalam sebuah aksi, perencanaan sebuah aksi massa itu memang harus harus ketat, siapa penanggung jawabnya, terus kemudian batasan-batasannya. Kalau kita melihat kemarin sepertinya kan chaos itu sudah sejak awal gitu loh. Ya. Aksi ini targetnya apa, terus kemudian siapa saja pesertanya, terus kemudian nyaris sangat sangat cair, dan itu memang akan membahayakan masing-masing pihak, baik yang sedang menyampaikan pendapat maupun aparat keamanan yang sedang mengamankan tujuan aksi gitu. Makanya kalau ada apa isu isu pihak-pihak yang menunggangi, ya itu wajar, tapi selama aksi itu pada tujuan utamanya menyampaikan pendapat, itu harus dihargai dan harus fokus di situ gitu. Tapi kalau kita melihat kemarin sepertinya fokus terkait dengan pesan aksi ini malah tidak tersampaikan, tapi terkaburkan dengan adanya insiden ini, kan sangat disayangkan sekali seperti itu ya, sebenarnya. Oke, Pak Bambang, kalau tadi Bapak sempat menyinggung bahwa memang ada SOP begitu ya dalam kepolisian soal massa, begitupun juga soal pengoperasian kendaraan taktis. Kalau untuk aksi demonstrasi, artinya ini sudah sesuai dengan SOP yang ada sedianya atau seperti apa, Bapak? Kalau kita melihat sebelum ada insiden, mereka sudah melakukan itu ya, sudah melakukan SOP itu dengan ketat gitu. Tetapi kan seiring perjalanan waktu, kemudian ada aksi-aksi yang provokatif, itu selalu berkembang gitu loh. Dan kemudian memang sangat disayangkan sekali kendaraan rantis itu ketika menabrak pertama kali, kalau kita melihat videonya tidak berhenti gitu loh. Artinya kan personil yang ada di dalamnya memang sangat manusiawi ya, panik atau ketakutan karena dikerumuni massa yang sedemikian besar. Tetapi harusnya tetap bisa menahan diri untuk kemudian tidak melanjutkan kendaraannya, melajukan kendaraannya kembali seperti itu, sehingga yang ditabrak ini bisa terselamatkan, mungkin seperti itu. Tapi kan faktanya tidak demikian yang di dalam video yang beredar. Ini sangat sangat disayangkan sekali. Artinya di situ ada SOP yang dilanggar. Seharusnya meskipun itu adalah kendaraan rantis, tetap saja mereka harus berada dalam satu barisan pasukan, tidak bisa berjalan sendiri, sehingga malah bisa membahayakan personil dan juga membahayakan masyarakat seperti itu. Ini artinya disiplin SOP itu tidak dilakukan oleh rantis tersebut gitu loh. Makanya memang kepolisian sebaiknya juga harus membuka penyelidikan terkait dengan bagaimana peristiwa itu terjadi, mengapa rantis itu berjalan sendiri, apakah ada perintah, terus kemudian siapa yang ada di dalamnya seperti itu, sehingga bisa diketahui siapa yang harus bertanggung jawab. Personil yang ada di rantis memang bersalah, tetapi kalau saya melihat mereka harus ada dalam berdiri dalam sebuah kelompok pasukan ya. Artinya memang harus pimpinannya juga harus dimintai pertanggungjawaban terkait itu, seperti itu. Oke, artinya Anda melihat ini tidak hanya murni kelalaian individu saja, tapi pertanggungjawaban juga harus seluruh pasukan yang memang pada hari itu juga bertugas dalam aksi demonstrasi, Pak Bambang. Tapi Kepala Satgas Pengamanan Aksi Unjuk Rasa itulah yang harus bertanggung jawab. Tidak bisa personil itu disalahkan, memang disalahkan 100% itu, serta-merta disalahkan, tidak bisa. Tapi Kasatgas harus bertanggung jawab mengapa personil yang mengendarai rantis ini bisa nyelonong sendiri seperti itu, kan itu juga harus dievaluasi. Makanya sebaiknya Polri juga harus membuka diri untuk melakukan penyelidikan terkait itu. Tapi terlepas dari itu semua, aksi kemarin ini kan saya melihat semacam puncak gunung es dari kekecewaan masyarakat, kan seperti itu. Makanya selain
selain apa membuka pengungkapan insiden yang terjadi kemarin, Polri juga seharusnya apa membuka menelusuri penyebab dari aksi unjuk rasa kemarin. Misalnya terkait kekecewaan masyarakat terkait dengan penanganan korupsi yang kemudian sampai sekarang berhenti, penanganan judi online yang berhenti, terus kemudian juga ujaran-ujaran kebencian yang dilakukan oleh elit politik seperti itu kan salah satu bentuk provokasi kepada masyarakat, itu yang juga seharusnya seharusnya juga diselidiki, itu diungkap secara tuntas oleh Polri seperti itu. Oke, asal muasal atau motif begitu ya Pak Bambang ya, mengapa Benar. kemudian muncul aksi demonstrasi ini juga harus menjadi penyelidikan intensif dari pihak kepolisian. Ini kan kalau dalam aksi tewasnya seorang driver ojol ini, Bapak, ini kan sudah ada 7 orang yang kemudian ditangkap berdasarkan keterangan dari Propam Polri begitu ya, dan saat ini sedang diperiksa intensif. Kalau masyarakat sekarang juga masih menunggu sanksi tegasnya untuk para oknum ini. Kalau tadi Pak Bambang mengatakan salah satu yang perlu bertanggung jawab adalah Kasatgasnya juga. Lalu untuk sanksi yang kemudian bisa diberikan untuk sama-sama membawa keadilan bagi korban ini seperti apa? Ya, bagi personel yang ada di lapangan, kalau itu merupakan kesalahan SOP dan kemudian sampai memunculkan korban jiwa, proses pidana itu harus dilakukan terkait dengan Kasatgasnya. Ini harus ada evaluasi secara menyeluruh, sanksi etik selain proses pidana tadi, yang pasti di internal kepolisian sanksi etik dan disiplin itu harus diterapkan gitu. Jangan sampai mereka yang melakukan tindakan pelanggaran SOP ini dibiarkan. Selama ini yang terjadi kan seperti itu. Makanya masyarakat juga akhirnya geram terhadap permisivitas yang dilakukan oleh Polri sendiri seperti itu. Makanya agar kasus ini tidak melebar kemana-mana dan kemudian merugikan Polri, sebaiknya Polri membuka seterang-benderang mungkin siapa pelakunya dan kemudian sanksi apa yang akan diterapkan gitu loh. Memang tadi di awal juga saya sampaikan bahwa kesalahan tidak 100% pada personil, tetapi juga Kasatgasnya ini yang juga harus segera dievaluasi. Jangan sampai mereka yang di level bawah ini yang harus bertanggung jawab, tapi di level pimpinan ini didiamkan seperti itu. Oke, baik. Pak Bambang, kalau kita melihat bagaimana kemudian aksi demonstrasi, kan seperti sudah terlihat kalau demonstrasi biasanya atau kerap sekali kan mendengarnya berakhirnya ricuh begitu ya, Bapak ya. Ini Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini juga salah satu bagian dari kelemahan komunikasi dan pendekatan humanis dari aparat, atau justru karena ini sudah terlihat selayaknya kultur begitu ya, atau sejak lama ini sudah terjadi sehingga hal tersebut dianggap normal saja? Ya, saya melihat harus cara melihatnya tidak harus komprehensif ya, tidak bisa menyalahkan 100% kepada kepolisian, karena tujuan aksi ini kan bukan yang dituju dalam aksi ini kan bukan kepolisian, tetapi elit-elit politik kita seperti itu. Makanya elit politik harusnya juga mawas diri untuk mau menemui mereka yang sedang melakukan aksi, jangan hanya sekedar omong-omong saja, teriak-teriak di belakang, yang kemudian malah memprovokasi massa, sementara yang berhadapan dengan massa ini kan adalah kawan-kawan di kepolisian sendiri gitu loh. Akhirnya ini kan membenturkan sesama anak bangsa gitu. Yang menjadi korban adalah anak-anak bangsa gitu loh. Ini kan sangat sangat memprihatinkan sekali. Makanya masyarakat juga harus mendorong bahwa elit kepolisian ini mau turun gitu loh. DPR juga harus sebagai wakil rakyat juga harus mau turun untuk menerima aspirasi mereka itu. Kalau DPR ini tidak mau turun, wakil rakyat ini apa fungsi wakil dari rakyat ini gitu, seperti itu. Ini tidak hanya dilihat bagaimana kemudian polisi yang berbenturan secara langsung karena memang tugasnya ya berada di lapangan ya Pak Bambang ya, tapi juga dilihat bagaimana kemudian harusnya masa aksi ini ingin bertemu dan bisa berdialog dengan wakil rakyat. 2 pertanyaan terakhir dari saya Bapak. Yang pertama, ini di publik juga muncul desakan bahkan agar Kapolri ini dicopot, Kapolri diganti dari jabatannya. Pak Bambang melihatnya seperti apa? Ya,
Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit ini sudah 4 tahun bertugas sebagai Kapolri. Terus selama 4 tahun masa kepemimpinannya memang sudah banyak peristiwa, insiden-insiden yang menjadi sorotan masyarakat gitu. Dan kasus yang kemarin ini menambah deret peristiwa yang kemudian menjadi blunder bagi kepolisian. Memang negara seharusnya memang melakukan evaluasi pada Kapolri. Minimal itu harus memanggil Kapolri terkait dengan pertanggungjawaban beliau selama menjabat selama ini gitu. Dan yang lebih opsi yang lebih positif mungkin bagi kepolisian sendiri, kalau Kapolri berani menyatakan mengundurkan diri, itu tentu akan menjadi legacy terbaik gitu loh. Karena selama ini elit politik maupun elit pemerintahan di negara kita ini kan tidak ada kultur untuk mengundurkan diri gitu loh. Makanya kalau kemudian ada insiden seperti ini, akan lebih baik Kapolri untuk mengundurkan diri seperti itu. Oke, akan lebih baik apabila Kapolri bisa dengan legowo yang mengundurkan diri Benar. begitu ya. Terakhir sekaligus menjadi closing statement Bapak, apa kemudian langkah konkret begitu ya yang kemudian bisa dilakukan juga, evaluasi semacam apa yang perlu dilakukan oleh pihak kepolisian agar ya insiden semacam ini tidak terjadi kembali, kemudian benturan antara masyarakat dan juga Polri tidak memperparah kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian? Polri tentu akan bekerja semaksimal mungkin ya, tetapi ketika masih tersandra oleh kepentingan-kepentingan politik, tersandra oleh kepentingan-kepentingan di luar tupoksinya melakukan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, ini akan terus terjebak dengan pola-pola yang seperti ini. Makanya bukan hanya Polri saja yang harus melakukan evaluasi sendiri, tetapi negara ini harus mendorong Polri untuk berbenah lebih cepat gitu. Karena tanpa ada dorongan negara, sepertinya ini akan terus berkutat tanpa ada perbaikan-perbaikan yang berarti seperti itu. Oke, perlu adanya peran serta negara juga untuk sama-sama ya, Pak Bambang ya, memperbaiki kepolisian termasuk juga evaluasi atas kinerjanya yang selama ini dianggap cukup sering berbenturan dengan masyarakat. Seperti itu tragedi adanya Rantis Brimob yang kemudian melindas seorang driver ojek online dan videonya juga viral di media sosial. Ya, sebelumnya saya menyampaikan ikut berduka cita kepada korban ya, baik dari pengemudi ojol maupun dari anggota Brimob, karena informasi terakhir kan ada salah satu anggota Brimob yang juga meninggal, makanya keduanya ini saya melihat adalah korban dari sistem yang tidak pernah diperbaiki dari ini, baik sistem pengamanan yang selama ini dilakukan oleh kepolisian maupun secara umum sistem demokrasi kita ketika masyarakat yang menyampaikan aksi unjuk rasa ini masih dianggap sebagai gangguan keamanan dan ketertiban seperti itu. Mindset seperti itu seharusnya